Assalamualaikum Pak Fatur. Wah, ini kok akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Fatur kok selesai mengajar itu seperti ada yang dipikirkan serius sekali itu ada apa, Pak? Iya benar Bu. Bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Kebetulan ini menyangkut siswa saya di kelas Bu. Mungkin membutuhkan waktu agak lama tuh Bu. Gimana ya? Wah, enggak apa-apa, Pak. Ini kebetulan saya sedang longgar ini. Kelas saya sedang pelajaran olahraga. Monggo silakan, Bapak. Silahkan Iya. Pak Fatur duduk yang nyaman dulu, biar enak ngobrolnya, santai saja dulu. Coba deh Pak Matur ambil nafas, tutup mata, terus hembuskan perlahan. Lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, silahkan buka mata kembali Pak Fatur. Wah, Oke, bagaimana terima perasaannya kasih Pak Bu. sekarang? Oke. Wah, saya merasa sedikit lebih tenang ini. Saya memang saat ini perlu seorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Bu terus terang. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu Bu. Oh iya, sama-sama Pak. Monggo. Jadi apa ini yang bisa saya bantu ini Pak? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Coba ceritakan pelan-pelan, Pak. Saya ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi beban pikiran Pak Fatur. Apakah tentang murid-murid Bapak atau bagaimana, Pak? Oh ya, begini loh Bu, saya kok merasa akhir-akhir ini murid-murid tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok ya. Kenapa ya? Oh, lah, kira-kira kenapa ya, Pak? Kok apa yang membuat Pak Fatur merasa banyak murid-murid Bapak yang tidak aktif itu kenapa, Pak? Begini, tiap diskusi kelompok kan ada saja siswa yang seolah tidak serius bekerja. Jadi sering mengandalkan anggota yang mereka anggap lebih pintar atau Hmm. yang terpilih sebagai ketua kelas itu yang mereka andalkan. Jadi yang lain itu pada Oh, pasif Bu. oh begitu. Jadi target apa atau tujuan apa yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita berbincang-bincang ini, Pak? Bapak punya tujuan apa nanti untuk anak-anak Bapak kira-kira? Iya, saya itu ingin mendapat solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan presentasi hasil diskusi. Kemudian saat presentasi, kelompok lain juga menyimak. Kemudian kelompok lain itu aktif bertanya atau berpendapat. Oh, kalau menurut Pak Fatur, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Pak Fatur itu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, Pak? Entahlah Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang sudah paham mungkin, atau tugasnya terlalu mudah sehingga dapat diselesaikan oleh beberapa orang atau anggota yang kerjanya cepat, begitu saja Bu. Biasanya kalau diskusi kelompok seperti itu, satu kelompok anggotanya ada berapa orang, Pak? Ya biasanya saya bagi sekitar satu kelompok itu 7 sampai 8 orang lah. Oh, kalau satu kelompok dengan jumlah segitu, kalau menurut Pak Fatur itu efektif apa tidak ya, Pak ya? Kalau saya pikir sih mulanya untuk memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau hanya menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan ketua kelompok, Bu. Begitu. Kalau selama Bapak mengajar dari pengamatan Bapak, kira-kira itu yang dapat membuat murid Pak Fatur bersemangat, antusias dalam pembelajaran dan diskusi itu apa ya, Pak? Apa ya sebentar? Ya kalau menurut saya sih mungkin masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik, Bu. Mungkin harus dikurangi jumlah anggota kelompoknya barangkali, atau kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati, Bu. Wah, iya Pak, malah yang itu saya sependapat dengan Pak Fatur. Kalau menurut pendapat Fatur, mengenai tugas yang diberikan kepada kelompok, apakah penyebab menyimak presentasi tidak antusias itu untuk bertanya jawab dan berpendapat atau bagaimana ya Pak ya? Eh, Sepertinya karena tanggapannya
siswa murid itu homogen barangkali. Yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi. Jadi tidak seru, jadi membosankan begitu loh, Bu. Kayak monoton gitu ya, Pak, ya? Iya, betul, Bu. Oh, betul. Jadi intinya begini ya, Pak, ya. Apa mungkin itu perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak, Pak? Apa begitu ya, Pak, ya? Ya, benar juga itu, Bu. Mungkin benar seperti itu, bisa dicoba nanti. Iya. Lalu Pak, apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Pak Fatur lakukan sebagai langkah perbaikan dalam mengorganisasikan kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Saya akan coba deh jumlah anggota kita perkecil, kemudian alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu dimerdekakan, kemudian dianeka-ragamkan mungkin. Misalnya bisa dengan gambar atau poster, narasi deskriptif atau apa saja yang mereka suka. Kan kalau gambar itu biasanya ada keingintahuan dari anak yang tinggi, Bu. Jadi motivasi anak untuk bertanya biasanya itu. Iya, jadi anak merasa bersemangat gitu ya, Pak, ya. Mungkin Iya, betul. diawali dengan rasa penasaran ya, Pak, ya. Ya. Nah, dengan kalau sudah anak penasaran kan jadi semangat belajar. Nah, itu malah ide yang bagus, Pak. Perlu penganeka-ragaman itu. Nah, kalau sudah diberikan seperti itu, tanggapannya bagaimana ya, Pak? Agar tanggapan Bapak bagaimana agar istilahnya pembelajaran itu lebih menarik gitu? Ya, mungkin tadi apa yang dimerdekakan, kemudian didiferensiasikan juga, kemudian misal yang lain dengan deskripsi naratif, bisa juga dengan gambar-gambar sederhana. Nah, itu Pak. Biasanya seperti itu malah anak-anak itu semangat ya Pak. Itu malah bagus loh Pak. Lalu bagaimana kalau ditanggapi dengan gambar tapi tidak mengerti maksudnya Pak? Ya, kalau tanggapannya dengan gambar ya harusnya jangan asal gambar, Bu. Jadi yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Seperti itu. Jadi yang lain nanti bisa paham maksudnya. Oh iya, berarti di situ dari rasa penasaran itu lama-lama anak punya itu ya Pak, kreativitas sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Oke, terus bagus loh Pak, itu saya setuju loh Pak dengan jenengan. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Pak Fatur lakukan untuk mewujudkan ide yang bagus tersebut Pak? Keren loh itu Pak. Oh iya. Mungkin ke depan saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengaksikan, Bu. Menggunakan media yang beragam mungkin. Kemudian juga memberikan murid cara bertanggung jawab dalam media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang didiskusikan dan dipresentasikan tadi, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya setuju dengan Bapak. Mungkin itu bisa saya tiru nanti di kelas saya Pak. Dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar dan sesuai harapan ya Pak. Dan saya dapat mengikutinya di kelas saya nanti. Oh iya Bu. Terima kasih sekali loh Bu Galih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin Pak. Terus gini Pak, satu lagi. Setelah kita berbincang-bincang ini, perasaan Bapak bagaimana? Perasaan saya sekarang merasa lebih lega Bu. Jadi ada solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan Bu Galih tadi, saya merasa senang gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kalau saya bisa membantu Pak G. Semoga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang kita harapkan bersama. Amin. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Bu Galih. Sama-sama Pak Fatur. Monggo Pak, saya tak kembali ke kelas nih Pak G, atau ke kantor dulu. Mungkin tadi sepertinya sudah hampir selesai pelajaran olahraga. Oh ya, saya juga akan mengajar lagi Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Monggo Pak G, monggo.